pendakian Gunung Baik. Akhirnya kami dari Dinas membantu saudara-saudara kita yang di satu desa satu kelurahan di Dai dan Pagadaran, bagaimana memberikan pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi bagaimana dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Sayang memang kalau kita membiarkan peluang-peluang yang ada, Pak. Nah, jadi kami dari dinas memang sudah beberapa program yang kami laksanakan. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan skill kawan-kawan nih. Memang sudah kita laksanakan sebelumnya, tapi kita terus berlanjut supaya mungkin kawan-kawannya yang dulunya tanpa terlatih, mudah-mudahan nanti lebih terlatih lagi. Karena saya khawatir ini kita pengalaman beberapa daerah, Pak. Beberapa daerah yang bawa tamu berangkat 10 pulang 9. Nah, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan saling mengevaluasi, saling mengingat, saling memantau, mengevaluasi beberapa kegiatan-kegiatan ini, mudah-mudahan harapan kita bersama berangkat 10 tamu yang kita bawa bersama, pulangnya juga 10 dalam keadaan sehat semua. Tak nambah satu, nambah boleh jangan kurang. Nah, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jangan belajar dari pengalaman beberapa daerah yang lain. Tapi alhamdulillah, memang sebelum kami dinas menyentuh membantu rekan-rekan semua ini yang sudah lama Pak berprofesi sebagai pemandu di Pagadaran maupun sepeda, tapi alhamdulillah mereka bawa 9 atau 10 pulangnya tetap di jumlah yang sama. Alhamdulillah seperti itu. Namun kita tetap bagaimana meningkatkan skillnya lagi sebagai tour guide yang profesional yang mempunyai sertifikat legalitas, itu yang kami upayakan. Jadi kita juga belajar dari beberapa daerah lain seperti Batam yang sudah berhasil pariwisatanya, memang tour guide misalnya masyarakat sana juga berfungsi sebagai pemandu dengan skill yang baik gitu, memberikan pelayanan. Sejauh ini bahkan beberapa tamu juga yang dari Malaysia mungkin dalam bulan depan atau 2 bulan ke depan itu sudah berencana juga ada yang berkeinginan untuk melakukan pendakian. Jadi itu kita mencoba mudah-mudahan ada arahan dari Pak Kapolsek yang terkait dengan keamanan tamu-tamu yang datang, karena kita memang dari satu sisi mempunyai tugas masing-masing ini yang harus kita dapat kolaborasikan, sehingga memang beberapa program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan teman-teman yang dari Pagadaran, kemudian dari Sepijan, mudah-mudahan tidak ada kendala sama sekali. Ini anak-anak muda ini Pak, inilah kita terlibat juga sebagai malu di sana, daripada setiap hari di main game aja. Main game mendingan tamu yang datang dengan pelayanan yang baik, hasil juga dapat dari tamu. Nah, itu kita harapkan dengan memiliki skill sebagai pemandu. Mudah-mudahan harapan kami juga bahwa dengan pelayanan yang baik ini dapat memberikan kepuasan, bukan hanya 1-2 kali tamu yang datang, tapi akan selamanya mereka akan datang untuk berkunjung, untuk melakukan pendakian, sehingga hasil yang diterima masyarakat saudara-saudara yang sini juga tidak berkurang gitu, bahkan semakin tahun semakin bertambah. Itu harapan kami. Kalau kami ya hasilnya tidak menerima apa, tapi saya bangga dengan saudara-saudara saya yang hadir di sini dapat menerima hasil dari orang-orang yang datang ke desa masing-masing. Nah, mungkin kalau karena kami sudah sering Pak, sering komunikasi, sering evaluasi, mungkin kita arahan dari Pak Kapolsek terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat kita di sini. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman Bapak keluar bisa dapat disampaikan, dan harapan kami kawan-kawan juga jangan takut. Nah, adik-adik jangan merasa canggung. Ini kita tempat kita berdiskusi, ada Pak Kadet, Pak Kapolsek ada di sini. Mungkin kita ada kendala, kita ada keamanan tamu, mungkin dapat kita bahas bersama di sini. Mungkin itu aja Pak topik. Mungkin saya juga tak begitu panjang memberikan penyampaian ini. Mungkin silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Kadis. Di sini Pak Kapolsek ini merupakan mitra daripada kawan-kawan kami dari Dinas Pariwisata. Jadi kami ini berkaitan, sehingga tamu datang kami pun menyebut apapun kami berlaku. Selanjutnya kami minta dari Pak Kapolsek apakah ada penyampaian dari Pak Kapolsek.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata, yang kami hormati Kepala BPBD, kemudian Kehutanan, Bapak Ibu, undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, alhamdulillah mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian cuaca sejuk ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam serta salawat marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kelak nantinya akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pariwisata yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Kemudian ini nggak usah formal kali ya Pak ya, biar santai, enak gitu ya. Kalau formal nanti kaku ya kan, nggak bisa komunikasi, nanti takut ya. Saya berharap saya harus banyak mendapat informasi terkait dengan kegiatan wisata, terutama wisata yang ada terkait dengan manjat Gunung Dai ya. Mungkin saya sedikit bisa kasih ilustrasi, mungkin itu yang disampaikan beliau tadi terkait dengan kegiatan seperti ini. Memang yang wajib, yang harus kita laksanakan pertama itu adalah SOP-nya. Ada nggak SOP? Itu pertama. Kenapa? SOP ini merupakan standar. Ketika nanti pada saat pelaksanaan, kemudian kalau tidak ada SOP, pelaksanaan itu ngambang. Ketika terjadi masalah di sana, apalagi berkaitan dengan hukum, ini kita tidak bisa nanti. Kita tidak bisa menentukan terkait dengan penegakan hukum nih. Kita yang disampaikan beliau tadi, mudah-mudahan dan selama ini mungkin kan tidak pernah terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ini bermasalah. Kenapa? Ini yang pertama orang asing, Pak. Orang asing ini ketika dia meninggal, itu yang berurusan negara sama negara, nggak pribadi dengan pribadi, Pak. Ini masalahnya. Jadi nanti mungkin, saya nggak tahu sudah ada SOP atau enggak. Tapi kalau belum ada, ini coba kita sama-sama rumuskan SOP-nya menjadi standar operasional. Jadi ketika saya kasih contoh begini, saya coba kasih ilustrasi. Ketika tamu datang, pada saat sebelum kita laksanakan manjat naik gunung, kita harus memberikan dulu standar operasional kita. Naik ke sana itu harus kondisinya mungkin minimal dari ada orang dinas kesehatan ada enggak? Yang minimal mungkin ada yang tahu tensi ya, dari kesehatannya. Ini operasional ya. Kemudian pemandunya ya kalau bisa bahasa Inggrisnya harus walaupun sedikit-sedikit harus bisa ya. Kenapa? Kita menjelaskan terkait dengan standar operasional kita ini supaya orang mengerti. Tapi kalau pakai bahasa isyarat mungkin bisa mengerti, tapi nantinya kurang tepat gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kita kan naik ke sana itu mungkin perlu hal-hal yang mungkin di tempat lain tidak ada, karena memang di setiap tempat itu pasti beda-beda ya. Ya mungkin poskonya harus ada berapa posko, kemudian minimal pemandu-pemandu itu tahu ketika mungkin orang mendadak sakit jantung itu umpamanya, kira-kira apa yang harus dia kerjakan untuk memberikan pertolongan pertama ketika itu terjadi. Ini harus belajar itu. Kemudian mungkin harus menggunakan tongkat, mungkin menggunakan baju yang memang karena di atas dingin. Nah, ini perlu disampaikan. Ya, kalau memang perlu disiapkan. Kemudian helm, mungkin kalau perlu ya. Makanya ini tadi supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kemudian mengarah ke hukum. Nah, ini harus kita patuhi karena polisi kalau kejadian itu terjadi, dia akan nanya
standar operasional itu yang paling penting. Mana? Ketika kalian ikut ini, naik ini sudah sesuai dengan SOP atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai dengan SOP, inilah bentuk pelanggaran kita, bentuk pertanggungjawaban kita. Kemarin mungkin pernah dengar kejadian beberapa bulan yang lalu, itu viral juga itu. Ada orang Malaysia, orang Singapura di Batam main gokat, rambutnya sangkut, maaf, rambutnya sangkut, ini kulit kepalanya habis Pak, Oh iya. lepas. Nah, jadi ya kan sempat bermasalah, cuman kita bersyukur yang pertama yang meninggal itu orang Islam. Ya. Kalau orang Islam ini kalau meninggal kan ya dia lebih cenderung yang penting jenazahnya cepat dikebumikan, kemudian kami tidak menuntut karena ini mungkin sudah takdirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting dari pihak perusahaan bisa fasilitasi kami balik ke Singapura. Nah, itu yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau ini terjadi, Pak, ini sudah tidak antara pemandu atau dinas atau pemerintah daerah, tapi sudah antar negara. Artinya Pak Jokowi dengan Perdana Menteri. Kira-kira begitu gambaran. Jadi memang cukup rumit. Ya. Kemudian dari hasil audit, kebetulan saya juga ikut kemarin melaksanakan audit. SOP-nya ada Pak, semuanya ada. Hanya izinnya saja yang nggak ada. Izinnya belum ada, tapi mereka sudah main. Kalau bahasa kita lah ya, sudah jalan operasionalnya. Seharusnya izin dulu. Kemudian dari hasil audit kami itu masalahnya sepele Pak. Dari awal itu memang sudah dikasih SOP-nya itu benar. Semuanya udah benar. Ketika dia masuk sudah dipakai helm, semua safety-nya udah lengkap ya. Termasuk ikat rambut. Dia rambutnya panjang. Kayak gitulah. Iya. Nggak boleh main gokar ya. Ya, jadi rupanya penyebabnya hanya gara-gara karet rambut. Nah, itu yang mereka nggak sadar. Ya. Pengelola itu tidak sadar bahwa karet rambut itu kalau sudah lama dia akan kendor. Ya kayak celana kolor lah Pak. Karetnya kira-kira gitulah itu ya. Jadi itu dipakaikan benar. Jadi rambutnya diikat, ditutup, dilipat, dipakai karet rambut yang biasa ibu-ibu pakai kan agak ada yang besar kan, bukan yang karet yang merah kecil itu bukan Pak. Ada yang besar. Jadi ketika dia pakai karena karet itu dari semenjak buka kegiatan itu kurang lebih 3 tahun lebih itu nggak pernah diganti. Nah, jadi karet itu kan kendor. Apalagi tekanan kecepatan, kemudian getaran. Ya, jadi getaran pertama getaran mesin, yang kedua jalur yang dia gunakan itu juga kan nggak mulus kayak aspal itu, semen. Jadi getaran itu ada. Jadi karena ini sudah kendor, pada saat getar itu lepas dia. Lepas rambutnya itu masuk tergulung sama apa namanya? Kalau mobil itu ya, mutar di bawah itu Pak. Itu hitungan detik aja tuh Pak, karena kecepatan kan laju. Habis kulit kepala ini lepas semua. Cuman gara-gara itu aja Pak. Artinya pengelola itu tidak memperhatikan sampai dengan hal sekecil itu. Kalau standar operasionalnya sudah benar. Cuman mereka itu saya bilang tadi harus kita buat sedetail mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena berkaitan dengan safety ini, berkaitan dengan keamanan. Harus kita memang kalau bisa kumpul rame-rame orang yang punya pengalaman di situ, ini memberi masukan, saran masukan supaya bisa dibuat. Karena itu tadi ketika karet itu tidak diganti selama 3 tahun lebih dari awal, itulah penyebabnya. Artinya pengelola itu sendiri dia juga bingung. Ketika diperiksa sama polisi, bingung. Tapi kalau polisi yang menangani perkara itu, karena SOP-nya benar, ya dibenarkan gitu loh maksudnya. Standar operasionalnya benar. Tapi kami waktu itu dari PAM Office, dari Prawisata itu,
kami yang melaksanakan audit dari awal kejadian itu sampai dengan akhir, itulah kami temukan itu. Artinya inilah butuh bincang-bincang seperti ini, butuh masukan dari terutama mungkin adik-adik ini yang melaksanakan selama ini di lapangan, mereka yang paham terkait dengan Gunung Dai. Kalau saya terkait dengan Gunung Dai nggak bisa saya jelaskan. Tapi kalau mereka ini kan pasti bisa. Kenapa? Karena dia pelakunya. Pasti saya yakin bisa. Dia bisa memberikan minimal ke kita, walaupun kita belum sampai ke gunung, tapi dia bisa memberikan ilustrasi ke kita bahwa di Gunung Dai itu dari awal seperti ini loh Pak. Naik pertama 300 meter pertama itu jalan masih datar. 300 meter berikutnya itu sudah mulai tanjakan. Kemudian kondisi tanahnya labil seperti ini. Kemudian naik ke atas lagi sudah ketemu batu. Kemudian kira-kira gambarannya begitu. Itu yang mungkin perlu kita komunikasikan hari ini. Saya nggak tahu sudah ada SOP belum nih waktu naik ke sana. Kita kemarin sudah kita rumuskan itu. Sudah dirumuskan. Belum kita ini perlu tuh Pak. Kenapa ini yang saya sampaikan tadi? Karena kita kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, itu dulu yang ditanya. Itu dulu yang ditanya. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa ngomong. Nah, ini poin penting. Standar operasional itu yang paling penting. Nah itu yang kedua, itu yang saya sampaikan tadi, yang paling penting juga, tidak kalah penting itu bahasa Inggris. Memang mudah-mudahan yang datang mau orang Melayu juga ya. Jadi bisa, kalau Malaysia mungkin Melayu umpamanya ya, Singapura juga mungkin orang Melayu, ya paling tidak